Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang akan membebaskan bangsa Israel. Sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan jenazahnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Yesus hidup. Beberapa teman kami pun telah pergi ke kubur itu dan mendapati sama seperti yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu untuk mempercayai segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati desa yang mereka tuju. Lalu ia berkata seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya, tetapi mereka sangat mendesaknya. "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, memberkati, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenali dia. Tetapi Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka satu sama lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama teman-teman mereka. Kata mereka kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua murid itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, peristiwa salib sungguh telah mengguncang hati para murid. Bukan hanya mengguncang hati mereka, tetapi juga sampai akhirnya membuat mereka merasa kecewa, merasa putus asa, harapan telah hilang. Mengapa mereka jatuh dalam situasi yang demikian ini? Padahal mereka selalu ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Karena mereka hidup selama mengikuti Tuhan Yesus bukan untuk mengenal Dia, bukan untuk sungguh-sungguh semakin mengimani dan percaya kepada Dia. Satu-satunya motivasi mereka mengikuti Yesus adalah bahwa mereka mengharapkan Dialah yang akan membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Tetapi peristiwa salib bagi mereka adalah peristiwa kekalahan. Orang yang mereka harapkan, orang yang di mana mereka menaruh seluruh harapan mereka telah mengalami kematian dan berarti itu adalah sebuah kegagalan. Maka tidak mengherankan lalu kedua murid ini pergi untuk pulang ke rumah mereka. Mereka pergi ke Emmaus. Pergi bersama kekecewaan, mungkin juga kemarahan, dan pasti keputusasaan.
Di tengah situasi yang demikian ini, yang dialami oleh para murid, mereka, pikiran mereka, hati mereka, seluruh diri mereka dipenuhi dengan kekecewaan dan keputusasaan. Tuhan Yesus hadir di tengah mereka. Karena hati mereka dipenuhi dengan kekecewaan, dipenuhi dengan keputusasaan, maka mereka tidak mengenali kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Mereka tidak mampu, hati mereka sudah tertutup dengan kekecewaan, dengan keputusasaan, bahkan juga mungkin sakit hati karena sudah menaruh harapan yang begitu besar kepada Yesus ini. Tetapi Tuhan Yesus yang hadir, yang tidak mereka kenali, dengan penuh kesabaran, dengan penuh kesetiaan, berjalan bersama mereka, menemani mereka, bahkan terus mau mendengarkan keluh kesah mereka. Sampai akhirnya bagaimana Tuhan Yesus sungguh menegur mereka dengan keras. Maka kita pun Bapak Ibu dan para saudara terkasih, seringkali juga berada dalam situasi yang demikian ini. Karena hati kita dipenuhi dengan hal-hal yang demikian, akhirnya kita tidak mampu melihat